Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Justru ini tema paling sulit bagi saya nggak tahu bisa jawab apa enggak ya. Kalau sekedar membaca tulisan yang sudah saya tulis ya mudah ya, tapi untuk membahasnya mungkin lebih baik dialog atau saling sharing, dan Hana juga sudah mengawali. Ini sesungguhnya sangat menghentak dalam arti mengkritik ego kita semua. Saya dan semua, apakah betul ya istilah walimah dalam hadis itu adalah pesta-pesta yang kita adakan, kita semua mengadakan, kita, saudara kita, dan terutama tokoh-tokoh kita, apalagi artis-artis ya, di mana ya ini refleksi bareng. Saya nggak tahu siapa yang ikut juga berbicara, mungkin Neng juga bisa ngawalin juga. Kira-kira menurut Neng sendiri gimana ya? Karena begini, kalau di hadisnya itu kan saya kira sangat sederhana ya, begitupun di fikih juga sangat sederhana. Sederhana dalam arti kan walimah itu bukan pesta. Walimah itu kalau disebutkan dalam fikih yaitu adalah makdubah atau makan bersama, itulah walimah itu. Jadi makan bersama setelah akad. Karena itu di fikih itu kan ya ketika kita mengundang orang karena syukur atau merasa bersyukur kepada Allah dan sekaligus mengumumkan, itu sudah disebut walimah, dan disebutkan walau bisyatin, walaupun itu cukup satu kambing. Memang ada yang mengatakan karena ini perintah Nabi, aulim, maka dianggap wajib pesta walimah itu. Ada yang mengatakan tidak wajib karena tidak merupakan rukun. Lalu perdebatan juga apakah satu kambing itu kewajiban atau kebaikan pertama, atau ya apapun, termasuk sekedar makanan kecil ringan, yang penting ada makanan setelah akad gitu loh. Jadi karena ada juga beberapa sahabat tidak pakai kambing. Jadi semangatnya sepertinya ya semangat syukuran saja, makan bersama setelah syukuran, setelah akad nikah gitu loh. Tidak ada syarat berapa orang, tidak ada syarat makanannya apa, tidak ada, dan lain-lain. Justru yang disyarat atau dibicarakan oleh fikih itu larangan-larangan. Misalnya larangan undangannya itu khusus gitu loh, orang-orang tertentu saja, sehingga akhirnya tetangga sendiri malah nggak masuk gitu loh. Kemudian juga larangan berlebih-lebihan gitu kan. Kemudian larangan mengadakan hal-hal yang dianggap haram dan lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan dulu sebelum kita makmur seperti ini, kayaknya walimah itu sederhana sekali. Sekarang hampir setiap orang pengennya pesta, semua orang. Mau miskin, mau kaya itu pengen pesta. Dan pesta itu bukan walimah, itu sudah di atas walimah gitu. Jadi saya tidak tahu, makanya saya bilang, saya juga bingung pagi ini tuh, makanya kenapa nggak buka-buka, saya cari apa yang bisa dibicarakan lagi, karena itu sebenarnya mengkritik kita semua. Kalau kita mau jujur ya, kritik kita semua bahwa tradisi kita sekarang itu, sekarang ya, bukan kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin saya ketika menikah, misalnya saya paling ingat ya, saya sama sekali tidak dipanggungkan gitu-gitulah ya, biasa saja. Mas Ulil juga saya begitu, Mbak Ban juga dulu nikah biasa saja, nggak sampai sekarang itu kan semua orang, bahkan ada pre-wedding, post-wedding gitu, dan itu semuanya penuh dengan pesta besar-besaran. Dan apakah seperti itu ya? Kalau mungkin saya tidak tahu, kalau mungkin boleh sih boleh saja, tapi ya kita kritik dalam arti misalnya sekarang ya, besok itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia, salah satu isu atau tema
yang diangkatnya kan soal pengolahan dan pengelolaan sampah. Dan ternyata isu sampah yang paling utama itu adalah over consumption. Artinya konsumsi yang berlebihan yang itu sudah merambah semua orang. Kita nggak perlu menyalahkan, kalaupun iya oke lah, tapi nggak perlu menyalahkan soal kapitalismenya, soal itu betul salah, tapi maksudnya sudah masuk ke kita semua. Kita ini kalau membeli kadang-kadang tidak mengukur, kalau mau makan juga tidak mengukur. Hampir setiap acara itu kita tidak mengukur kebutuhan, bahkan keinginan kita gitu, kemampuan kita untuk makan, untuk memakai baju, untuk dan lain-lain. Tapi kita beli dulu, kita adakan dulu, nanti pada akhirnya hampir lebih dari 50% itu kalau dikalkulasi itu terbuang. Bulan Ramadan misalnya, ini kan di semua negara Islam. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan konsumsi terbanyak. Katanya kan puasa. Iya, betul. Bulan puasa, tapi prakteknya seluruh negara Islam, ya termasuk seluruh keluarga kita lah. Justru konsumsi kita paling banyak di bulan Ramadan. Konsumsi makan, konsumsi baju, semua. Dan konsumsi itu tidak semuanya kita makan. Prakteknya, kebanyakan justru kita buang jadi sampah. Nah, ketika buang menjadi sampah inilah problem berikutnya adalah kemana sampah itu dibuang. Seperti apa membuangnya? Apakah akan ramah pada lingkungan atau tidak? Kenapa? Karena ya sampah itu dikelola, diolah seperti apapun, prakteknya tempat sampah akan tidak mencukupi karena kita terus-terusan overconsumption ini, konsumsinya sangat besar sekali. Jadi ini juga ironi ya, mungkin kritik, walaupun saya yakin semua aktivis atau teman-teman di jaringan KUPI juga mungkin belum kuat untuk bisa menjadi aktivis terkait dengan pengolahan sampah, tetapi saya kira ini perlu kita suarakan bersama juga. Mudah-mudahan ya kita sama-sama bisa sedikit demi sedikit lah. Ini salah satu walimah juga saya kira begitu ya. Jadi pembahasan kalau di hadisnya ya memang sangat sederhana, Nabi juga sederhana, para sahabat juga sederhana. Tetapi kita ini, dunia kita sekarang sudah melampaui dari seluruh fikih maupun hadis. Jadi ya monggo, mungkin barang-barang refleksi aja, saya juga tidak tahu dikeluh. Mau ngomong betul-betul keluh, karena ngeritik diri sendiri juga gitu loh. Kritik saya sendiri, jadi ya, ngeritik dan betul-betul keluh. Bagaimana kok kita jadi, ya memang dari satu sisi ya, memang sisi yang lain itu kan begini. Walimah itu sisi yang lain memang membangkitkan ekonomi. Jadi menghidupkan ekonomi tukang rias, ekonomi tukang catering, tukang fotografer, banyak segala dengan cara itu justru ya ekonomi itu memang bergerak. Betul sih. Tetapi saya tidak tahu bagaimana lalu mendiskusikannya. Nah, ini saya teringat dengan bukunya Afkaruna yang baru itu, menyiasati otak atau pusat pikir itu. Itu kan ternyata otak kita itu kan isinya berbagai macam perangkat. Yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen ke kanan, itu ada di otak kita semua. Sehingga kita seringkali terjadi kontradiksi dalam diri kita, nggak usah ngomongin orang, dalam diri kita sudah terjadi kontradiksi-kontradiksi yang mempertemukannya tidak mudah, yang dibiarkan benturan, bingung, stres, dan memilih tidur, memilih jalan-jalan itu sebenarnya karena nggak bisa menyelesaikan masalah. Saya kira buku itu keren ya, teman-teman harus dibeli tuh buku Sesat. Mbak Rika hadir nggak? Mbak Rika, saya senang sekali tuh, Mbak. Saya juga ringan, sederhana, dan kalau ada Mbak Rika bisa dipanggil tuh gimana cara mengelola walimah secara sesat pikir. Saya kira gitu, Mbak Ana. Saya kira diskusi refleksi aja ya. Saya silakan Mbak Ana juga ikut ngomong karena terus terang saya keluh pagi ini. Saya buka-buka apa yang mau saya sampaikan itu. Kalau sekedar fikih ya bisa saya bacakan. Ini ada fikih-fikih ini. Kalau sekedar hadis sudah secara umum kan hadisnya yang paling sahih cuma aulim walau bisyatin, yang lainnya praktek Nabi, praktek sahabat. Ada yang cukup makanan kandung.
Tapi kalau yang sampai pesta-pesta kayak kita ini ya nggak ada di hadis, dan adanya di fikih boleh atau tidak gitu loh. Jadi walimah itu bukan pesta, walimah itu ya makdubah, makanan aja, ada makanan setelah akad, itu sudah walimah namanya gitu. Bentuknya apapun, sekalipun kebanyakan atau beberapa ulama fikih mengatakan wajib minimalnya itu adalah satu kambing itu sudah dianggap menggugurkan walimah. Tapi kalau belum satu kambing itu belum menggugurkan. Tapi banyak ulama lain mengatakan enggak, itu hanya irsyad saja gitu. Jadi tapi semua yang ngomong itu, yang bicara itu, baik fikih maupun hadis, ya walimah itu bukan pesta. Walimah itu adalah tadi makanan yang disediakan setelah akad nikah, lalu mengundangnya nggak boleh membedakan kaya miskin, pokoknya ngundang ada walimah saja, datang siapapun, selesai makan, habis makan ya sudah habis gitu. Dan di acara itu disebutkan bahwa ini adalah dalam rangka syukur atas pernikahan seseorang. Iya. Mungkin begitu ya, yang lain monggo. Saya kira Neng Hana juga ini punya refleksi, nanti juga yang lain monggo. Iya, tadi saya menggarisbawahi bahwa sebetulnya kan walimatul urush ini adalah refleksi tasyakur bin nikmah kan gitu ya. Tasyakur bin nikmah, rasa bersyukur dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, karena memang diharapkan kan pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi momen sakral, kan akan disebutnya kadang momen sakral sekali seumur hidup gitu. Hanya ternyata kalau di dalam hadis itu tadi walimah itu hanya berkumpul makan-makan bersama ya Pak Yai ya. Nah ini ada Mbak Nuril nih, karena ini juga kita konteksnya Indonesia gitu ya. Apakah pesta pernikahan yang ada di lingkungan kita ini merupakan tradisi dan budaya lokal katanya gitu. Bahkan ya tadi di sekitar rumah sampai ada yang pestanya itu 3 hari 3 malam, bahkan 7 hari 7 malam tadi ya. Ini kayaknya lebih kepada tadi kritik kita ya. Ternyata juga budaya lokal tidak selamanya juga kompatibel atau misalkan dengan nilai-nilai substansi Islam. Namun ini Pak Yai, ini kan juga ada yang kadang tidak walimah nih gitu. Tidak walimah dalam arti itu kan minimal 1 ekor kambing. Itu kan yang menikmati 1 ekor kambing otomatis kan ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang sehingga orang-orang tersebut juga mengetahui bahwa ada pernikahan kan gitu. Dan ikut bersyukur, berkumpul makan bersama. Ini ada yang misalkan tidak melakukan makan-makan bersama tadi gitu. Hanya bahkan ya nikahnya juga ini mungkin saya pernah juga mendampingi perempuan gitu ya yang beberapa kali dia nikah siri gitu, hanya dengan hakim misalkan, walinya wali hakim, saksinya juga 2 teman laki-lakinya di masjid, bahkan saibun temannya tidak ikut misalkan, dan setelah itu selesai dan ya pada akhirnya tadi menikahnya juga tidak lama ya gitu, tapi akhirnya punya anak. Nah itu teman saya ini sampai 2 kali saya tahu gitu menikah siri seperti ini gitu, dan tidak melakukan makan-makan bersama gitu, sehingga kadang saya juga bingung loh, kok udah nikah lagi kan gitu. Ini juga nah kalau misalkan dikaitkan dengan kasus khusus seperti itu bagaimana itu ya gitu. Kalau karena kan ini tadi dikatakan agak wajib deh meskipun hanya menyembelih seekor kambing atau yang lain gitu. Bagaimana itu Pak Yai? Ya sebenarnya walimah itu kan bukan utama ya kalau dalam konteks syarat rukun nikah. Jadi semua mayoritas ulama mengatakan walimah itu adalah mustahabbatun katanya. Jadi walimatu az-zawaji hiya ta'amul ladzi yusna'u 'indal ursi. Jadi makanan yang dibikin dalam kerangka akad pernikahan. Dan itu adalah mustahabbah saja, karena mustahabbah ya tidak wajib, kan tidak wajib ya boleh ada, boleh tidak. Tetapi kalau melihat cerita yang tadi itu kan ya memang niatnya itu tidak nikah sepertinya, niatnya hanya menghalalkan hubungan intim saja.
Itu kan beda dengan nikah. Nikah itu kan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau membangun keluarga tentu saja ya kita perlu mempersiapkan diri, perlu dan lain-lain ya. Saya kira banyak sekali ya. Biasanya orang kalau nikahnya niat untuk membangun keluarga ya pasti ada tuh dikit-dikit sedikit sekalipun makan-makan. Kalau nggak ada sama sekali ya saya kira mungkin miskin banget orangnya. Kalau niat ya niat tidak ada saya kira keterlaluan ya. Karena sekarang itu mayoritas orang ya saya kira sudah bisa lah makan, kan cuma bikin makan saja, makan satu piring itu makan sudah, atau satu tabsi kalau di apa namanya di pondok makan bareng-bareng itu. Paling tidak itu kan di situ ada 5 orang, ada 6 orang, ada 7 orang. Nah, syukur-syukur bisa ngundang yang lain itu kan saya kira bisa, seharusnya bisa. Ya. Tapi memang bukan rukun. Tapi kalau ada orang secara sengaja sembunyi-sembunyi tidak tahu itu kan berarti niatnya sudah tidak ingin membangun keluarga. Nah, itu harus perlu dicurigai para perempuannya harus dan laki-laki tentu saja harus hati-hati jika ada orang yang mengajak pernikahan dengan cara seperti itu kemungkinan besarnya bukan ingin membangun keluarga, tapi hanya sekedar ya menghalalkan hubungan intim yang dianggap zina, lalu kemudian udah sehingga kapan-kapan tetap bisa apa namanya cerai atau pisah lagi. Sebagaimana terjadi di Cianjur itu kan banyak begitu juga. Tetapi juga di Cianjur misalnya saya dengar itu ada walimahnya, walaupun nikahnya cuma sehari 2 hari, tetap walimahnya ada. Karena yang kaya, yang nikah kan orang-orang kaya. Bahkan di sana itu ada paket, katanya di Cianjur itu ada paket nikah siri itu ada paketnya. Jadi paket itu artinya kalau kan kebanyakan laki-laki yang pengen itu dari Arab. Paketnya itu perempuannya sudah ada, saksinya sudah ada, walinya sudah ada, tapi semua itu ya salah satu ya ulama tukang doanya juga ada. Bahkan tukang doanya ini yang biasanya paling dominan. Nah, anggaplah saya nggak tahu kalau disebut kiai ustadz dong ini bisnis kok tapi orang nyebutnya kan kiai nyebutnya kiai itu ustadz yang bisa menghadirkan seluruh orang yang diperlukan secara formal dalam fikih. Nah ini si pemimpin, si pengelolanya ini paketnya sampai walimah, Neng, termasuk walimahnya dan walimahnya biasanya pakai makanan kebuli Arab, begitu semua peneliti begitu. Jadi orang yang mau nikah sehari 2 hari 3 hari juga pakai walimah, ada juga. Jadi bukan walimah bukan ukuran ya, bukan ukuran. Nah, tetapi tentu saja ini menjadi baik bagi orang yang memang betul ingin membentuk keluarga, membangun keluarga. Nah, sementara yang disebut pesta tadi, saya kira ini bukan tradisi lokal ya, tapi ini tuntutan baru hampir semua negara, semua bangsa, tidak hanya di Indonesia. Dulu ini kan tradisinya para sultan aja. Nah, kita semua kan pengen jadi sultan, katakan raja sehari. Raja sehari, betul. Raja dan ratu sehari. Nah, karena itu ya pesta pora. Dan ini di mana-mana, tidak hanya Indonesia, tidak hanya lokal Indonesia, tidak hanya tetangga ya, hampir semua orang menganggap ya pesta nikah itu wajar. Hampir semua orang ya. Kita semua pengen kayak jadi artis semua gitu. Makanya saya bilang itulah kritik diri kita, apakah seperti itu yang disebut dengan walimah. Ya kalau sekedar membolehkan mungkin ya boleh, tapi apakah begitu gitu loh? Apakah begitu karena apa? Karena prakteknya walimah itu menyusahkan banyak orang. Banyak orang termasuk dalam hal ini adalah calon menantu, calon mertua, sehingga akhirnya dalam walimah itu lalu kenapa buka kotak, kenapa buka amplop, karena kan kesusahan sesungguhnya. Kesusahan karena modalnya nggak cukup, rapat diskusinya panjang lebar kemana-mana dan lain sebagainya. Dan dari sisi yang lain juga soal tadi yang akan dibicarakan di KUPI soal sampahnya itu seperti apa, karena walimah ya salah satu bentuk produksi sampah yang juga akan besar sekali ya, bagaimana dipikirkannya agar tidak memproduksi atau tidak menyia-nyiakan sampah itu. Jadi mungkin begitu ya. Tentu saja kalau fikih itu kan bicara soal minimal ya.
minimal saksi 2 itu kan minimal. Kenapa? Ya biar ada yang, kalau sekarang ya minimalnya itu dicatatkan. Minimalnya kalau konteks sekarang ya. Itu yang paling kokoh dibanding saksi. Karena saksi itu bisa tidak mengaku, bisa pergi, nggak jelas mungkin ya. Tapi kalau dicatatkan kan ada dalam lembaran negara. Hilang sekalipun ada tercatat dalam dokumen negara, tinggal kita ditelusuri saja. Nah, itu minimal, tapi kan sebagian besar orang ketika menikah itu lebih dari minimal sebagian besar ya, karena pasti akan nikah itu biasanya ya ada puluhan, ada beberapa orang, terus juga diadakan walimahnya cukup. Ya sebenarnya sudah kalau paling minimal di kampung sudah cukup dianggap walimah itu tuh. Walimah. Nah, cuma yang yang saya bilang kan lagi kita bicarakan adalah tradisi kita sekarang ini. Tradisi kita tuh semua orang, tidak hanya kita di Indonesia, di hampir seluruh dunia. Kalau kita pergi sekarang itu semua orang yang mempestakan pernikahan, hampir semuanya, semua pengen jadi kayak Pangeran Charles dan Ratu Diana, semua tuh pada pengen kayak Atta Halilintar, walaupun tidak harus 3 hari, tidak harus di TV. Sekarang itu kan punya TV sendiri, punya Facebook sendiri, punya IG sendiri. Nah, semua orang berpikir ingin mempestakan pernikahannya. Itu yang saya bilang, kritik kita kalau boleh kritik, tapi kalau menurut teman-teman nggak perlu dikritik ya monggo. Saya tidak tahu membicarakan dari sisi mana ya. Kalau sisi ekonomi saya bilang mungkin bisa jadi itu baik dan penting. Dari sisi ekonomi menggerakkan, membuat orang bisa punya pekerjaan, bisa punya penghasilan. Nah, tetapi semangat keagamaannya dalam konteks ini hadis dan fikih itu saya kira tidak ke situ kalau konteksnya walimah, tidak ke situ semangatnya. Jadi itu semangat lain, berarti semangat pemberdayaan mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin iya, ini ada yang menarik. Silahkan, yang lain juga boleh ditanya. Ada Mbak Cici katanya, karena Mbak Cici kan lagi mengembangkan bagaimana konsumsi yang lebih ramah. Mungkin bisa ditanya pesta atau walimah pernikahan yang ramah lingkungan itu seperti apa, biar yang lain juga bisa mendapat inspirasi. Iya. Baik, ini di chat sudah banyak yang mengetik nih Pak Yai. Gitu. Bahkan banyak yang sampai ngutang-ngutang kan ya untuk, kata Mbak Lulu nih, untuk menyelenggarakan pesta pernikahan gitu ya. Bahkan tadi kadang amplop pun ditulis siapa ngasih berapa, itu ditulis gitu. Jadi kayak utang nanti. Bahkan ini kata Mbak Odak nih, pesta pernikahan di Sumeneb dinamai dengan karje. Undangannya menggunakan rokok atau sabun. Untuk tamu yang datang, uangnya diakad dengan rokok, gula, atau beras, sehingga ketika akan mengembalikan nanti, uangnya tidak sama dengan yang ada di kwitansi, bahkan lebih, menyesuaikan dengan harga waktu itu. Sehingga ketika orang tidak mampu mengembalikannya, maka anaknya akan membayar hutang-hutangnya, atau kwitansi persatuan warisan hutang dari pesta pernikahan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk melunasi hutang persatuannya. Ya, ini bagaimana memahamkan masyarakat agar pesta semampunya tapi bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah, ini juga tadi dikaitkan dengan chatnya Mbak Lulu ya ke Mbak Cici. Ini gimana cara mengadvokasinya gitu. Sampai penyelenggaranya ngutang, terus kita juga mau ngasih hadiah ke ke yang tuan rumah ya, penyelenggara pernikahan juga dengan ngutang gitu. Bahkan sampai untuk membayarnya sampai tadi kerja ke luar negeri dan lain sebagainya. Bahkan ada sampai yang dicatat betul ya. Dan seolah jadi ukuran pesta itu dijadikan ukuran prestis ya, prestis seseorang di masyarakat. Itu mungkin